Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada hari ini tanggal 7 April 2026 bertepatan dengan hari Selasa Wage. Kini masuk pada surat Asy-Sajdah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 7 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kedamaian, ketenteraman, dan selalu memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan, kemudahan, dan kelancaran kepada kita semua di dalam mentadaburi Al-Quran Suci sebagai pedoman hidup, sebagai way of life. Saudara-saudara, para penonton, para kaum muslimin wal muslimat, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, dengan ketulusan hati dan keikhlasan hati, saya mohon bantuannya kepada saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia untuk memberikan subscribe, untuk memberikan like, untuk memberikan share-nya kepada handai tauladan kita, supaya kita dapat bersama-sama mentadaburi Al-Quran ini. Juga kepada saudara-saudara para pemirsa, kritik dan saran yang membangun demi kebaikan channel ini, saya persilahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna naftaroh bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma'atahum min nadirim min qablika la'allahum yahtadun.
Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi syitati ayamim summash tawa alal arsh malakum min dunihi min waliyyin wala yafi' afala tatadakkarun yudabbirul amra minasyama'i illal ardi summa yaq'aruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa syanatin mimma ta'udun dalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min din summa ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin summa syawabhu wa nafaqa fihi min rohihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun wa qalu aidza dalalna fil ardi aina lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun qul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wuqila bikum syuhma ila rabbikum turja'un Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Aku Allah yang Maha Tahu. Wahyu kitab tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, adalah dari Tuhan sarwa sekalian alam. Apakah mereka berkata ia telah membuat-buat itu? Tidak. Itu adalah kebenaran dari Tuhan di kau agar engkau memberi ingat kepada kaum yang seorang juru ingat belum pernah datang kepada mereka sebelum engkau, agar mereka berjalan di jalan yang benar. Allah ialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas singgasana kekuasaan.
kamu tidak mempunyai pelindung maupun perantara selain Dia. Apakah kamu tidak ingat? Ia mengatur perkara dari langit ke bumi, lalu itu naik kepadanya dalam suatu hari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitungan kamu. Demikianlah Tuhan yang Maha Tahu datang. Saya ulangi lagi, demikianlah Tuhan yang Maha Tahu barang yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih, yang membuat baik segala sesuatu yang Ia ciptakan, dan Ia mengawali terciptanya manusia dari tanah. Lalu Ia membuat keturunannya dari sari, dari air yang hina. Lalu Ia buat itu sempurna, dan Ia tiupkan di dalamnya sebagian rohnya, dan Ia berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Dan mereka berkata, apakah jika kami telah lenyap di bumi, kami akan dijadikan ciptaan yang baru? Tidak, mereka mengkafiri pertemuan dengan Tuhan mereka. Katakanlah, malaikat pencabut nyawa yang diserai mengurus kamu akan menyebabkan kamu mati, lalu kamu dikembalikan kepada Tuhan kamu. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna surat nomor 32, yaitu surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekarang kita memasuki penjelasannya. Ini terdapat di dalam ayat ketiga. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kota Mekah tidak pernah melihat seorang nabi pun. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang dibangkitkan dari keturunan Nabi Ismail. Penjelasan nomor berikutnya adalah penjelasan ayat 5. Al-amr atau perkara ialah perkara Islam. Adapun yang dimaksud mengatur perkara dari langit ke bumi ialah bahwa perkara Islam itu datang dari langit dan akan berdiri tegak di bumi. Selanjutnya kita diberitahu bahwa perkara itu akan naik kepada Allah dalam suatu hari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitungan manusia. Ini berarti bahwa Islam akan mengalami kemunduran selama 1000 tahun. Adapun jangka waktu tegaknya Islam di bumi
kami diberitahu dalam sebuah riwayat hadis bahwa Islam tetap murni selama 3 abad. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, generasi yang paling baik ialah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi yang berikutnya lagi, lalu sesudahnya akan datang orang-orang yang menyombongkan diri karena banyaknya harta dan suka kepada kegemukan. Hadis riwayat Tirmidzi pasal 31 nomor 39. Menurut riwayat hadis lain lagi berbunyi sebagai berikut, lalu sesudahnya akan datang orang-orang yang tidak mempunyai kebaikan. Kitab Kanjul Umal jilid 6 halamannya 2068. Hadis lain lagi berbunyi sebagai berikut, suatu jalan yang serong, mereka bukan dari golonganku dan aku pun bukan dari golongan mereka. Kitab Kanjul Umal jilid 6 halaman 2073. Bahwa ayat ini merupakan ramalan ini diterangkan oleh ayat berikutnya yang berbunyi sebagai berikut, demikianlah Tuhan yang Maha Tahu barang yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Jadi ayat ini adalah ramalan tentang hari depan Islam. Ramalan ini diundangkan pada waktu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Islam akan berdiri tegak di muka bumi. Itu terjadi pada zaman Mekah pertengahan. Tatkala perkara Islam dalam keadaan tak berdaya sama sekali. Pada saat itulah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu untuk pertama kalinya bahwa Islam akan berdiri dengan tegak, bahwa perkara Islam akan terus mengalami kemajuan selama 3 abad. Ini diuraikan seterang-terangnya di dalam riwayat hadis. Setelah itu perkara Islam akan berpecah belah dan mengalami kemunduran yang itu akan berlangsung terus selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Dibatasinya jangka waktu pecah belah menunjukkan seterang-terangnya bahwa setelah jangka waktu itu habis, kemajuan Islam tidak akan mengalami hambatan lagi sebagaimana itu terjadi pada zaman permulaan, yaitu pada zaman Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman sesudah beliau. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat 7. Lihatlah surat 23 ayat 12 sampai dengan ayat 14.
Di sana diterangkan secara terperinci berbagai tahap yang dilalui oleh manusia pada waktu manusia itu diciptakan. Dan lihatlah pula tafsir nomor 1716, keindahan ciptaan yang mengagumkan mulai dari atom sampai dengan bintang yang paling cemerlang dalam dunia kebendaan, dan dari semut yang paling kecil sampai dengan kehidupan manusia paling maju, tidak dikenal oleh orang Arab Umi 1300 tahun yang lalu, atau kalau sekarang adalah 1400 tahun yang lalu. Namun sebagaimana diuraikan di dalam ayat ini, beliau melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakan adalah indah. Tidak sangsi lagi bahwa keindahan makhluk itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Sang Kholik yang maha besar, yang maha kuasa, yang menurut Quran suci mempunyai nama-nama yang indah. Surat 17 ayat 110, surat 20 ayat 8, dan surat 59 ayat 24. Selanjutnya penjelasan ayat 9. Ayat ini menerangkan bahwa roh Allah itu ditiupkan kepada setiap orang. Ini menunjukkan adanya hubungan batin antara kodrat manusia dan Tuhan. Di sini kata roh tidaklah berarti nafsu, karena nafsu itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang. Roh ialah sesuatu yang membedakan antara manusia dan binatang. Berkat adanya ruh Tuhan, itulah manusia memerintah sekalian makhluk, dan berkat ruh Tuhan itu pula lah manusia mengalami hidup di akhirat, hidup dalam Allah dan dengan Allah, yang menurut ayat 10 disebut sebagai liqa'ullah atau pertemuan dengan Allah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, demikianlah tadabbur kita pada saat ini yang telah memasuki surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.